Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Saya menyambut Anda semua kembali dengan antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pada video kali ini saya masih akan berbagi kepada Anda seputar topik presentasi. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas hal yang sangat penting dalam persiapan presentasi, yaitu terkait analisa audiens dengan prinsip ABS, 3 pilar presentasi sukses, teknik LDR untuk presentasi efektif, 5 teknik presentasi yang menarik dan meyakinkan, serta bicara to the point dalam sebuah sesi presentasi dengan teknik PREP. Jika Anda belum lihat video sebelumnya, saya sarankan Anda menontonnya juga untuk menyempurnakan informasi dan pemahaman Anda terkait dengan topik yang saya sharing pada video kali ini. Dalam menyampaikan presentasi, kebanyakan presenter berpikir bahwa tugas mereka selesai ketika sudah menyampaikan pesan atau memaparkan materi. Namun, ada satu hal nih yang sering dilupakan dan disepelekan karena dianggap remeh. Banyak presenter tidak melakukan persiapan apapun terkait hal yang satu ini. Bahkan, disadari atau tidak, seringkali hal tersebut memicu kepanikan, terutama bagi presenter pemula. Sesi apa itu? Yap, benar sekali, sesi tanya jawab. Sebuah sesi yang banyak dianggap menakutkan, tapi di sisi lain itu memberikan keseruan bagi para public speaker. Catat baik-baik hal ini. Sesi tanya jawab masih merupakan bagian dari sesi presentasi Anda. Jangan berpikir puas dan lega setelah pemaparan materi. Ketika Anda menyampaikan presentasi, siapkan juga strategi untuk melayani tanya jawab dengan audiens agar keseluruhan sesi presentasi berjalan baik. Justru, Q&A session adalah bagian terberat dalam sesi presentasi. Kenapa? Karena Anda kan nggak tahu audiens mau nanya apa, mereka responnya positif apa negatif sama Anda. Semuanya masih akan menjadi misteri sampai Anda menjalaninya. Bahkan sesi ini menjadi sebuah sesi yang mempertaruhkan kredibilitas Anda sebagai seorang public speaker. Ada 7 cara agar mampu melayani Q&A session dengan baik. Yang pertama, berikan fokus. Yang kedua, mendengar untuk memahami. Yang ketiga, berhenti sejenak sebelum menjawab. Yang keempat, jawablah untuk seluruh audiens. Yang kelima, jawablah dengan singkat dan jujur. Yang keenam, lakukan konfirmasi. Yang ketujuh, berikan apresiasi kepada audiens. Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama, berikan fokus. Ketika audiens bertanya, pertahankan kontak mata Anda sampai selesai. Hindari ngutak-ngutik slide, melakukan hal lain yang bisa mengganggu fokus, kemudian terdistraksi oleh hal-hal lain ketika audiens lagi bicara. Itu membuat Anda terlihat nggak profesional dan nggak sopan. Sebagai public speaker, pastikan Anda menjaga kontak mata untuk memberi audiens perhatian penuh. Akan sangat baik nih sesekali menunjukkan gestur mengangguk. Sebagai pertanda Anda memperhatikan dia. Pastikan juga catat namanya, apa pertanyaannya, dan sebut audiens dengan namanya ketika menjawab pertanyaan. Ini akan membantu mencairkan suasana, juga membangun relasi menjadi lebih baik. Yang kedua, mendengar untuk memahami. Sesi Q&A bukanlah ajang menunjukkan superioritas Anda. Dalam setiap sesi presentasi, audiens adalah orientasi kita. Jadi, pastikan Anda dengerin itu adalah untuk memahami. Jangan tiba-tiba motong atau menjawab audiens saat mereka masih bicara. Nah, kebanyakan orang itu mendengar bukan untuk memahami, tapi mereka mendengar untuk berbicara, membalas ucapan, bahkan berdebat. Nah, pahami betul audiens Anda. Cobalah berpikir dari sudut pandangnya dia. Pikirkan,
Jawaban yang mendekati atau menjawab pertanyaannya. Mempunyai keterampilan mendengarkan untuk memahami tidak hanya membantu Anda untuk berkomunikasi lebih baik. Dengan menjadi pendengar yang baik dapat membuat Anda memiliki empati yang tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Dari memutuskan, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, Anda juga akan lebih cerdas secara emosional. Anda juga akan disukai lebih banyak orang. Selain itu, kita juga jadi nggak mudah membenci suatu sudut pandang atau sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini Anda pahami. Yang ketiga, berhenti sejenak sebelum menjawab. Anda tidak harus selalu langsung menjawab pertanyaan yang muncul saat presentasi. Ada baiknya Anda berhenti sejenak setelah mereka bertanya. Bahkan, jika Anda sebenarnya udah tahu nih mau jawab apa, ada 3 alasan Anda perlu berhenti sejenak. Yang pertama, memberi kesempatan audiens menyelesaikan pertanyaan mereka dan menambahkan poin apapun yang baru sempat terpikir. Yang kedua, menunjukkan Anda meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan dengan menunjukkan rasa hormat. Yang ketiga, memberi Anda waktu untuk lebih merumuskan jawaban terbaik dan menyampaikannya dengan menyeluruh. Ketimbang buru-buru dan akhirnya ada yang terlupa, atau malah memberikan jawaban yang nggak nyambung dengan pertanyaannya, lebih baik jeda sejenak. Anda dapat memanfaatkan waktu untuk mengklarifikasi dengan bertanya balik jika pertanyaan mereka kurang jelas. Yang keempat, jawablah untuk seluruh audiens. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, ketika audiens bertanya nih, kemudian disampaikan di muka publik, maka itu sudah menjadi pertanyaan umum, ya, atau mungkin orang lain ada yang merasa terwakili juga dengan pertanyaan yang sama. Jadi walau yang melontarkan pertanyaan itu satu orang, jawablah untuk seluruh audiens. Setelah itu ucapkan terima kasih dengan menyebut nama sang penanyanya. Katakan menjawab pertanyaannya seperti ini. Jadi bisa jadi mereka punya jawaban yang sama, saya akan menjawabnya sekalian untuk Anda semua gitu ya. Kemudian pastikan ketika Anda menjawab pertanyaan, mata Anda tuh keliling menatap semua audiens yang ada di situ. Yang kelima, jawablah dengan singkat dan jujur. Berikan jawaban singkat, jelas, dan spesifik untuk pertanyaan yang diajukan. Jangan berikan ruang untuk munculnya pertanyaan susulan yang masih terkait dengan topik tersebut agar nggak makin melebar. Anda dapat menggunakan juga teknik PREM, point, reason, example, dan point, sebagaimana yang sudah saya ulas pada video sebelumnya. Jika pertanyaannya sulit, bahkan Anda tidak tahu jawabannya, nggak usah pura-pura tahu apalagi bohong, karena yang paham akan mentertawakan Anda dalam hati. Dan yang nggak paham akan tersesat karena mempercayai Anda. Mengakui ketidaktahuan Anda tidak akan membuat kredibilitas Anda jatuh kok. Anda bisa mengatakan gini, wah pertanyaan yang sangat luar biasa dan memicu rasa ingin tahu semua orang yang hadir di sini. Terima kasih. Kabar baiknya, saya belum tahu jawaban pastinya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda ketika saya sudah mempelajari lebih lanjut. Mohon berikan alamat email Anda, kita akan diskusi lebih lanjut. Jika pertanyaannya bukan expertise Anda dapat merekomendasikan ahli dari bidang tersebut kepada audiens Anda. Anda dapat menginformasikan judul buku, judul artikel penelitian, dan sebagainya, channel YouTube ahlinya, dan sebagainya, agar audiens mengulik lebih lanjut. Atau Anda dapat mengakui bahwa, mohon maaf, itu bukan area of expertise saya hanya akan menjawab berdasarkan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Jika pertanyaan keluar jauh dari topik, Anda juga bisa nolak halus dengan mengatakan, oh mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaannya di luar topik kita. Silahkan ajukan pertanyaan lain agar kita fokus pada topik yang dibahas. Yang keenam, lakukan konfirmasi. Anda dapat mengkonfirmasi apa maksud pertanyaan audiens, apakah sama dengan pandangan Anda. Ketika selesai menjawab, Anda juga bisa mengkonfirmasi kembali apakah jawabannya sudah menjawab yang mereka tanyakan, dan sebagainya. Yang ketujuh, berikan apresiasi pada audiens.
Ada pepatah lama yang bilang, tidak ada pertanyaan konyol. There are no silly questions. Jadi, seremeh apapun pertanyaan audiens, Anda tetap perlu menghargainya. Selalu ucapkan terima kasih pada mereka atas apapun pertanyaan yang diajukan. Dengan mereka masih mau bertanya, itu artinya mereka menyimak Anda. Layani dengan baik. Ada banyak cara untuk mengekspresikan rasa terima kasih dalam sebuah kalimat sebelum Anda memberi tanggapan. Contohnya kayak gini. Oh, itu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri. Itu pertanyaan yang orang tanyakan kepada kami baru-baru ini. Saya tidak heran Anda bertanya hal tersebut karena saya setuju poin yang Anda sampaikan itu bagus. Itu pertanyaan yang telah kami diskusikan secara panjang lebar dalam tim kami. Dalam sebagian besar situasi, Anda benar dan saya setuju dengan Anda. Itu poin yang sangat menarik, namun memang perlu digali lebih dalam dan sebagainya. Pembelajar hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan subscribe, like, dan share video ini untuk menjangkau manfaat lebih kepada banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.